Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan. Saya adalah dosen pendidikan matematika di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Irfan Media dan kunjungi website saya irfanmedia.com. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem komputer. Ini adalah kita akan mempelajari bagaimana apa itu software, apa itu hardware, apa itu brainware, dan apa sih sebetulnya sistem operasi itu. Dan tentu ini tidak secara rinci, tetapi hanya gambaran besar saja. Dan sebetulnya software, hardware, brainware, dan OS ini teman-teman semuanya sudah sangat familiar ya, sudah sangat sering menggunakan istilah-istilah tersebut. Dan tentu ini adalah ya pengulangan ketika teman-teman di SMA ataupun di SMK, atau bahkan sebelum itu pun sudah mengenal duluan, karena era digital ini luar biasa ya. Bahkan SD itu sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan smartphone dan sebagainya. Oke, kita mulai. Ketika kita menggunakan laptop ataupun komputer PC atau tablet atau bahkan smartphone, itu akan bisa berfungsi ketika ada beberapa komponen, yaitu adalah hardware, kemudian ada software, dan juga ada penggunanya. Nah, sebagus apapun laptop ataupun PC atau device itu, kalau tidak ada yang menggunakan, itu ya sama saja tidak berguna. Mau Apple 45 juta atau merek apapun yang terkenal yang sangat mahal, kalau nggak dinyalakan, nggak ada yang menggunakan, ya itu akan jadi barang sia-sia. Tapi ketika ada pengguna tetapi kok tidak ada wujud softwarenya, ya nggak bisa digunakan kalau cuma hardware saja. Kalau semua hardware dinyalakan, ya kita nggak bisa bekerja apapun, ya cuma lihat BIOS saja. Nah, begitupun ketika ada ada software, kemudian ada pengguna, tetapi tidak ada hardwarenya. Laptop atau PC, ya cuma casingnya aja. Softwarenya sudah siap nih, sudah paketan sudah dibeli ataupun sudah ada bentuk CD-nya itu, tetapi nggak ada hardware-nya. Bagaimana cara menginstalnya? Bagaimana user itu mau menggunakan? Oleh karena itu, komputer itu akan berguna, laptop itu akan berguna, smartphone akan berguna bila semuanya terpenuhi, yaitu ada hardware, ada software, dan ada brainware ataupun pengguna, sehingga itu akan bermanfaat, bisa digunakan, bisa menyala, bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud software? Apa sih hardware ataupun apa sih brainware? Nah, tentu teman-teman semuanya sebetulnya sudah sangat paham ya. Oh, software itu adalah aplikasi yang diinstal di dalam komputer. Oke. Kemudian, hardware itu adalah perangkat yang keras. Pokoknya kalau yang digigit keras itu hardware. Ya, jelas ini mendukung di komputer ya. Kemudian brainware itu kan kecerdasan ya. Jadi di otak gitu. Kemudian sehingga brainware itu ya pengguna komputernya. Itu secara gambaran umum. Oke, kita lanjut. Ini adalah definisi ya. Mungkin kadang definisi itu tidak diperlukan ya, karena kita sudah sangat paham sebelum ada definisi, sebelum kita mengenal definisi. Ya, ini adalah definisi untuk make sure aja software itu apa, brainware itu apa, dan hardware itu apa. Nah, software dari beberapa sumber, software itu adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Dapat berupa program ataupun instruksi yang akan menjalankan sesuatu perintah. Ini adalah software. Nah,
tentu kalau kita memahami kalimat ini kurang begitu apa sih software itu. Nah, tetapi ketika kita menggunakan, oh ya ini software, oh Adobe itu software, oh Corel itu software, oh Office itu software dan sebagainya. Kemudian brandware itu apa sih? Brandware itu adalah orang yang terlibat langsung dalam menggunakan komputer dan juga mengolah data. Jadi brandware itu adalah orang. Nah, kalaupun nanti akan ada makhluk yang lain selain orang dan itu bisa menggunakan komputer, yaitu mungkin definisi itu menjadi kurang bagus ya. Ya jelas dialah user yang menggunakan komputer gitu. Kemudian ada hardware. Hardware itu adalah peralatan fisiknya yang ada di komputer. Itu berguna untuk melakukan proses input, proses dan juga output. Jadi pada intinya ketika kita ya di dalam kehidupan ini pasti akan ada input, ada proses dan juga ada output itu. Nah, di komputer itu juga sama, ada input, ada proses dan juga ada output. Outputnya apa? Outputnya adalah ya ada layar yang bisa kita pandang, interface-nya. Oh, Windows itu tampilannya seperti itu. Oh, Corel itu tampilannya seperti itu. Itu adalah output yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau output yang wujudnya nyata, mungkin ada dokumen di Word kemudian di print. Nah, muncullah lembaran-lembaran itulah adalah outputnya, itu bisa juga. Kemudian proses itu ya ketika kita sedang bekerja di sana, diolah kemudian dari input menuju ke output itu. Ada pengolahan di sana. Tentu ini adalah bahasa mesin ya. Nah, input itu ya sesuatu yang kita masukkan ya. Input namanya input ya, sesuatu yang kita masukkan. Misalkan kita pencet di keyboard itu angka 1, ya nanti akan munculnya angka 1. Kalau nanti kita pencet angka 1 tetapi kok munculnya di layar komputer itu angka 2, berarti keyboardnya yang soak gitu. Termasuk ketika kita melakukan rekaman layar. Nah, itu adalah ada inputnya di sana. Kalau di hadapan layar itu kita, kok nanti munculnya orang lain, berarti ya tentu nggak pas juga ya. Itu ada yang salah dengan kameranya. Jangan-jangan kameranya ada di mana, komputernya ada di mana gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, sistem operasi itu termasuk yang mana? Apakah masuk software atau brandware atau hardware atau justru masuk bukan ketiganya? Nah, ternyata sistem operasi itu ya maksudnya di software. Karena apa? Ada banyak sekali jenis software. Oke, kita masuk ke jenis software. Software itu dapat membentuk suatu baris kode ya. Jadi ketika kita membuat software itu sebetulnya adalah coding-coding yang berkumpul secara sistematis gitu ya. Jadi ada sistem operasi di sana. Yaitu jutaan, banyak sekali. Nah, software itu bekerja dengan perangkat lunak yang lain ataupun software yang lain untuk bergabung menjadi suatu sistem yang kohesif. Jadi kita tidak mungkin satu software itu bekerja sendiri, nggak mungkin. Pasti juga butuh kolaborasi software-software yang lain. Anda mau menggunakan Corel, pasti juga harus minimalnya adalah Windows berapa, versi berapa. Otomatis kan itu juga harus support dengan Windows-nya. Windows itu kan juga operating system dan itu adalah salah satu software juga gitu. Selain Windows juga harus support dengan hardware-nya dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa jenis software. Ada application software, system software, firmware, programming software, driver software, freeware, shareware, open source software, closed source software, dan utility software. Nah, di sini ini adalah berbagai jenis software ya, dan tentu fungsi dan tujuannya akan berbeda-beda. Di aplikasi software tentu teman-teman semuanya sudah sangat mengenal yaitu software aplikasi
Yang bisa diinstal tentu base-nya adalah, silakan nanti pilih antara di sistem software itu ya, sistem operasinya. Sistem operasi itu masuk di sistem software. Kalau yang terkenal sekarang ini adalah Windows 11, kemudian ada Mac, punyanya Apple itu, Macintosh. Kemudian ada Linux. Nah, itu adalah sistem software yang sangat familiar di kita. Nah, kemudian itu adalah pondasinya, kemudian itu adalah rumah besarnya. Kemudian dari rumah besar itu akan ada interiornya. Nah, interior di sana ya aplikasinya, software aplikasi. Oh, di rumah itu butuh jendela ya, atau butuh buat nulis-nulis, bekerja di dokumen dan sebagainya ya, butuh office ya, butuh kantor. Di office itu ada banyak, ada PowerPoint, ada Word. Word aja ada yang Office 365, ada juga Office yang Office. Nah, itu ada banyak. Kemudian ada, saya butuh buat desain ya, install Corel atau Photoshop. Saya butuh untuk membuat video pembelajaran, berarti Camtasia atau KineMaster atau Bandicam dan sebagainya. Kemudian ada programming software. Nah, di sana software yang khusus untuk programming ya, contohnya adalah Python. Kemudian ada MATLAB, kemudian ada apalagi ya? Visual Basic, nah dan sebagainya. Nah, ada banyak sekali. Nah, silahkan nanti teman-teman semuanya cari tahu firmware itu apa, driver software itu apa, dan sebagainya. Nah, tentu ini adalah punya tujuan, punya fungsi masing-masing. Nah, ini kalau kita jelaskan banyak ya, nanti video ini akan sangat panjang gitu ya, dan mungkin menjadi 50 SKS gitu ya. Oke, silakan nanti teman-teman untuk mencari masing-masing fungsi dan tujuannya, serta contoh dari jenis-jenis software ini. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah jenis-jenis sistem operasi ya, menurut fungsinya ya. Nah, ini adalah mulai kita dari Simple Batch Operating System. Karakteristiknya adalah tidak ada komunikasi langsung antara pengguna dengan komputer, dan pekerjaannya adalah terurut. Ini adalah biasanya digunakan di perbankan dan juga sistem penggajian gitu ya, karena ya urutan gitu, apa yang diinput langsung keluar di sana, jadi tidak bisa multitasking dan sebagainya. Kemudian network operating system, dia dioperasikan pada server dan menawarkan fasilitas keamanan pengguna, aplikasi, manajemen data, dan fungsi terkait jaringan lainnya. Dan ini ya pasti ini ya berkaitan dengan LAN dan sebagainya. Kemudian ada distribute operating system. Ya, ini adalah beberapa prosesor pusat digunakan untuk melayani beberapa aplikasi waktu nyata dan banyak pengguna. Nah, ini sudah mulai canggih ya, ketika dari network operating system, kemudian distribute operating system dan sebagainya. Kemudian di sana ada multi programming batch operating system. Ini adalah memilih pekerjaan, dan setelah memilih pekerjaan maka memulai menjalankan salah satu pekerjaan yang lebih efektif dulu. Jadi sehingga ini sangat memungkinkan pekerjaan menjadi lebih efektif. Nah, kemudian time sharing operating system. Jadi time sharing berarti ya dia berbagi waktu ya. Berbagi waktu prosesor dengan beberapa pengguna secara bersamaan. Nah, ini tentu asas kepentingan ya, asas urgensinya. Nah, bergantung dari kepentingannya. Kemudian multi proses operating system, jadi pengguna 2 atau lebih prosesor dalam satu sistem komputer.
Nah, ini tentu pekerjaannya akan menjadi lebih cepat lagi karena ada dua prosesor di sana. Ada dua proses di sana. Kemudian mobile operating system ya, ini dirancang khusus untuk mobile seperti Android, kemudian ada Apple, kemudian ada Windows Phone. Nah, walaupun kurang familiar ya, Windows Phone itu termasuk mobile operating system. Kemudian ada real time operating system. Nah, ini real time itu berarti kan terus update gitu ya, digunakan dalam aplikasi waktu nyata ataupun ya kalau saat ini ya akan terakses saat ini, sehingga sangat cepat gitu ya, di mana proses data harus dilakukan dalam interval waktu yang tetap. Ini adalah jenis sistem operasi. Tentu akan berbeda ketika kita berbicara jenis-jenis sistem operasi yang ada di komputer. Nah, tentu kalau di komputer kita mengenal Apple Croak gitu ya, Apple. Kemudian kita mengenal Windows. Nah, sekarang Windows itu kemarin baru launching Windows 11. Nah, silakan dicoba. Saya belum coba, saya masih kerasan dengan Windows 10. Kemudian ada Linux. Kemudian di sana ada Android. Nah, karena Android itu bisa ditempel di tablet, sehingga tablet itu adalah PC versi laptop versi ringkasnya ya. Jadi mungkin bisa dikategorikan komputer gitu ya, mini komputer. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai software. Nah, sekarang kita masuk ke hardware. Apa sih hardware? Hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras ya, keras kalau digigit keras, dan wujudnya ada, kita bisa pegang. Kemudian di sana contohnya ada printer, ada scanner, ada hard disk, eksternal ataupun internal itu juga sama-sama perangkat keras. Ada webcam, kemudian ada floppy disk. Tahu nggak floppy disk apa? Ya, untuk disket itu. Nah, mungkin kalau sekarang nggak tahu ya, karena dulu floppy disk itu atau disket itu cuma kapasitasnya berapa mega gitu. Nah, kemudian muncullah ada USB, ada flash disk itu. Flash disk itu dulu 32 mega ataupun 64 mega itu sudah besar. Sekarang sudah, dan ukurannya besar itu dulu. Nah, sekarang flash disk 128 giga saja cuma kecil banget. Itu luar biasa perkembangan teknologi. Nah, ini adalah beberapa contoh hardware ya. Kemudian ada brandware. Nah, apa gunanya rumah tetapi tidak ada penghuninya? Apa gunanya komputer kalau nggak ada yang menggunakan? Nah, ini brandware itu sangat penting karena kita harus menggunakan agar komputer ataupun laptop itu menjadi bermanfaat. Nah, tentu pengguna itu ya tergantung dari pekerjaannya ya, biasanya ya. Kalau saya seperti pengajar ya, tentu saya lebih banyak menggunakan Microsoft Office, PowerPoint, dan juga beberapa aplikasi perekam layar yang lain. Tapi kalau teman-teman itu pekerjaannya programmer ya, tentu aplikasi yang diinstal ya akan ya aplikasi programmer seperti Python ataupun seperti Notepad ataupun yang lain. Nah, kalau dia adalah gamer ya, tentu yang diinstal adalah mungkin Mobile Legends atau PUBG dan sebagainya. Nah, ini adalah tergantung dari tujuannya. Nah, gitu. Nah, tentu akan ada banyak sekali ya beberapa jenis brandware. Di sana ada programmer, netter, dan juga hacker, cracker, scammer, dan sebagainya. Tentu ini tergantung tujuan dan baik tujuan dari pekerjaannya itu ataupun tujuan dari pribadi orangnya tersebut. Nah,
Yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan di awal tadi, software, hardware, dan brandware itu menjadi satu kesatuan. Tidak bisa terpisahkan, ya, melekat, saling menopang gitu ya. Kita tidak bisa bekerja kalau tanpa ada hardware ataupun tanpa ada software atau bahkan keduanya. Nah, ya sudah. Kalaupun ada software, ada hardware, kalau nggak ada yang menggunakan ya percuma, buat apa? Ya, seperti Anda punya Alphard ataupun Lamborghini, tetapi kamu nggak bisa nyetir ataupun nggak ada orang yang bisa nyetir mobil itu, ya cuma mangkrak, nggak berguna. Nah, sehingga lebih baik ya PC-nya biasa-biasa saja tetapi bisa digunakan daripada PC-nya sangat hebat tetapi penggunaannya cuma ya biasa-biasa saja ya. Jadi ketika teman-teman itu membeli komputer PC, ya harusnya disesuaikan dengan kita itu tujuannya mau ngapain sih. Nah, kita tuh cuma bekerja office ataupun cuma sebagai mahasiswa biasa yang cuma kuliah dan mengerjakan tugas, ya nggak usah spek yang tinggi-tinggi, cukup bisa office, bisa editing video dikit, selesai, udah. Tetapi ketika Anda desain grafis, bekerjanya di desain grafis, ataupun juga fotografi dan sebagainya, ya tentu PC ataupun laptop itu harus dengan grafis yang tinggi seperti VGA-nya, RAM-nya, ukuran monitornya dan sebagainya. Itu harus tinggi speknya memang. Nah, ini yang sering saya sedihkan itu adalah banyak orang yang inginnya laptopnya kualitasnya luar biasa bagus tetapi tidak diimbangi dengan penggunaan yang bagus gitu ya. Ya ujung-ujungnya cuma Word tutup. Nah, itu kan percuma, eman-eman gitu. Dan ini kita harus jeli dalam memilih software yang diinstal. Kenapa? Karena ini juga mempengaruhi kinerja komputer kita. Kalau Anda nggak butuh amat, ya nggak usah diinstal gitu. Yang diinstal ya yang dibutuhkan saja gitu. Nggak usah install Adobe, kemudian Adobe full itu ada Flash, ada Photoshop, ada desain dan sebagainya, itu full, Acrobat Reader dan sebagainya, sehingga berat. Kemudian ada Corelnya versi terbaru, kemudian ada Camtasia, ada apalagi yang berat-berat itu NVivo dan sebagainya ya. Ya kalau digunakan nggak ada masalah dan komputernya kuat nggak ada masalah, tetapi kalau nggak digunakan eman-eman. Oke. Jadi antara hardware, software dan brandware itu sangat saling melengkapi ya. Tidak bisa dipisahkan. Atau ketika hilang satu ya pasti keduanya akan mencari. Mana ya penggunanya? Oh, mana ya software yang kemudian diinstal? Oh, mana ya? Oh, ini hardware-nya rusak, harus diganti. Seperti itu. Nah, ini adalah cukup sekian. Ini adalah sekilas tentang sistem komputer yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada hardware, ada software, kemudian ada brandware. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat komentar ataupun juga lewat WA, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.